Nggak semua orang layak dibantu. Nggak semua orang layak ditolong, teman-teman. Kamu nggak akan bisa bantu orang yang dia nggak mau bantu dirinya sendiri. Masa ada orang yang nggak mau bantu dirinya sendiri, Bang? Oh, ada. Orang yang nggak mau bantu dirinya sendiri, salah satunya adalah mereka yang selalu nyalain keadaan. Orang-orang yang seneng playing victim. Ini tipe pertama dari 5 tipe orang-orang yang nggak layak dibantu. Kenapa orang-orang yang suka playing victim itu nggak layak dibantu? Karena mereka nggak butuh solusi. Orang itu kan berkembang atau enggaknya bisa dilihat dari dia punya otokritik atau enggak. Dia bersedia nggak mengkritik dirinya sendiri. Dan itu nggak akan terjadi di orang-orang yang selalu nyari-nyari kesalahan di luar dirinya sendiri. Hal-hal buruk yang menimpa mereka, misal jatuh miskin, banyak utang, gagal sama pasangannya, itu nggak pernah mereka jadiin sebuah momen buat introspeksi. Belajar buat memperbaiki diri. Mereka akan selalu nyari-nyari alasan buat nyalain orang lain atau nyalain keadaan. Kita ambil satu contoh kasus ya. Misal dia habis kena scam, terus tiba-tiba dia ada butuh dan akhirnya ngutang. Tapi teman-teman atau saudaranya udah males karena udah tahu sifatnya kayak apa. Nah, dia bukannya introspeksi kenapa dia bisa kena tipu, kenapa nggak ada yang mau nolong. Dia malah, ternyata kalau lagi susah gini ya, kelihatan siapa temen yang sebenarnya. Nggak nyangka ya, saudara sendiri pun tutup mata lihat aku menderita. Drama bet lah. Padahal dia nggak ada kontribusi apapun ketika kita ada di situasi yang sama gitu. Contoh lain lagi nih, dia gagal nikah misal. Dia bukannya introspeksi diri, tapi semua kesalahan tentang kegagalannya itu dibebankan ke mantannya. Dia refleks banget soalnya, dia matre atau dia mau kondo. Ya kita paham lah ya, kalau orang itu punya masa depresinya masing-masing. Mereka kesel, gedek, bawaannya pengen marah-marah. But then, what's next? Apakah mereka akan terus-terusan kayak gitu? Gak ada rasa, oh ya gue salah pilih nih, lain kali harus hati-hati deh. Oh ya, gue kayaknya emang belum pantas sih. Oke, waktunya memantaskan diri. Nggak ada gitu. Dan orang-orang semacam ini kebanyakan dibarengi dengan sifat pesimisme. Kamu pernah nggak di chat atau di telepon orang? Begitu kamu lihat kontaknya, kamu hela napas terus yang kayak, wah apalagi nih? Pernah kan? Interaksi sama mereka itu rasanya kayak kita disedot habis energinya. Lemes, pusing, gangguan kehamilan dan janin. Kamu kayak sampai ngerasa hilang semangat lah. Kenapa? Karena isi obrolannya cuma keluhan, gosip, atau dunia ini penuh keburukan. Mereka nggak mau evaluasi diri, negatif terus, nggak ada bersyukur-bersyukurnya. Misal nih, karena dia nganggur dan suka ngeluh soal susahnya nyari kerja, kamu coba kasih solusi. Bro atau sis, gimana kalau jualan online aja daripada nganggur? Si A berhasil loh, dia sekarang sampai punya karyawan malah. Bukannya dijawab, oke deh, gue coba. Mereka malah bilang, sekarang jualan online banyak potongannya, platformnya akal-akalan, mana banyak penipuan kan? Nyalain keadaan nih. Kalau kamu jawab, ya kalau lu hati-hati terus jualan lu rame kayak si A, layak buat dicoba kan? Apa dia jawab? Susah gue gak sepinter si A. Pesimis nih. Ngomong-ngomong, gue denger si A cerai ya? You see, ini orang ngeluh dikasih solusi, nyari alasan, malah ngajakin gosip. Mereka ini sebenarnya gak butuh bantuan. Yang mereka butuhin itu cuma validasi atas kenegatifan diri mereka sendiri. Semakin kamu dengerin, semakin mereka ngerasa bener untuk tetap jadi orang yang toksik. Tipe kedua yang harus kamu waspadai adalah mereka yang memandang kebaikanmu bukan sebagai ketulusan, tapi sebagai kesempatan. Orang-orang ini kayak parasit. Tahu parasit kan? Gimana parasit bertahan hidup? Mereka memanfaatkan hidup organisme lain. Mereka sedot habis inangnya tanpa ngasih manfaat apapun. Terus ditinggal gitu aja. Malah kadang ninggalin penyakit. Ya sama kayak tipe ini. Datang ikut nongkrong, ikut ngabisin rokok, nggak pernah gantian, ikut makan-makan, nggak pernah bayar, ikut numpang kebablasan, nggak pernah ikut bayar listrik, nggak bayar kuota, malah kadang komplain. Kok panas sih? Kok sempit sih? Kok lemot sih? Udahlah nggak ada usahanya, banyak mintanya, nggak ada imbal balik sama sekali gitu. Bahkan sekedar nanyain, lu udah makan belum? Biar gue yang masak ya. Lu capek kan? Biar gue yang bersih-bersih ya? Nope. Kucing masih mending, ada lucu-lucunya kan. Kambing biar dikata bau juga kalau dijual bisa laku gitu. Lah ini, manusia, punya akal, punya pikiran, diem-diem baik. Ini definisi beban kalau dikasih nyawa ya begini nih. Orang-orang kayak gini ini pasti golongan orang-orang yang gak tahu diri. Dia bisa cerita panjang lebar sambil mohon-mohon pinjem duit. Besoknya kamu lihat dia update story lagi makan di restoran mewah. Atau pamer barang baru. Nanti kalau kamu senggol, agak-agak kamu sindir gitu, wah liburan nih, banyak duit nih. Jawabannya, ya sekali-kali kan pengen self-reward. Padahal kamu tahu, self-rewardnya dia itu pakai uangmu. Ini orang-orang yang kalau ditagih hutangnya, bakalan galakan dia daripada yang nagih. Semakin kita bantu, mereka semakin ngelunjak. Kita emang diajarin kalau nolong tanpa pamrih ya. Tapi ya, kamu lihat-lihat juga.
tanpa pamrih itu buat orang yang emang lagi kena musibah, antara hidup dan mati gitu. Bukan orang yang dialah musibah itu sendiri. Kamu pernah nggak kenal sama orang yang kalau cerita masalah, mereka masalahnya itu-itu aja. Hari ini curhat, wah gaji gue kecil nih, mana banyak kebutuhan, wah duit gue habis nih, mana harus nyicil utang, wah pasangan gue toksik nih, mana ya emang iya. Bukan masalah musibahnya ya, tapi cara mereka ngerespon musibah itu. Kamu mau kasih wejangan sampai mulutmu berbusa kek, planning gimana cara mereka keluar dari masalahnya dari A sampai Z, bahkan mungkin kasih bantuan materi biar mereka bisa bangun lagi. Nggak, mereka gubris. Mereka abaikan nasihatmu dan malah ngulangin kesalahan yang sama persis berkali-kali. Bebal banget. Nolongin orang itu berarti pasti ada yang kita korbankan kan? Entah tenaga, pikiran, waktu, even financial. Dan orang-orang kayak gini ini biasanya orang-orang yang nggak mau belajar hal baru. Mereka terjebak di zona nyaman. True story nih. Saya pernah ketemu orang-orang kayak gini. Ada 2 orang yang saya ingat. Ya sebenarnya banyak sih. Tapi yang ini membekas banget karena responsnya yang nancep banget di kepala saya. Jadi 2 orang ini sama-sama punya masalah finansial. Yang satu banyak utang, yang satunya ngeluh karena gajinya kecil. Tiap kali kita ketemu, mereka cerita masalah yang sama terus. Saya pikir, oke, ada yang bisa saya bantu nggak nih? Akhirnya saya cobalah kasih saran, kasih masukan. Bahkan saya sempet tawarin kerjasama, usaha bareng. Tahu apa jawaban mereka? Yang satu bilang, nggak deh, nggak apa-apa, gue lagi diuji. Ya, namanya juga nasib. Buset, nasib katanya. Udah tahu gajinya dikit, gengsinya selangit. Dia bela-belain utang buat gaya hidup. Dia sampai utang buat nutupin utangnya itu loh. Yang satu lagi bilang, ya sebenarnya bisa sih. Tapi gimana ya bro? Gue malesan orangnya. Mulut saya sampai bergetar menahan kata-kata kasar waktu itu. Susah nolongin orang bebal. Kita nggak bisa nyelamatin orang yang nggak mau menyelamatkan dirinya sendiri. Hati-hati sama tipe keempat ini, karena mereka jago memutarbalikkan fakta. Misal nih, kamu kasih pinjaman uang ke dia, terus karena udah waktunya bayar, atau kamu emang lagi butuh banget, kamu tagih dong hakmu. Bukannya minta maaf atau ngasih penjelasan, dia malah bilang, kok lu perhitungan banget sama temen? Kok lu perhitungan banget sih sama saudara sendiri? Atau ternyata harta merubah seseorang ya? Lah, kok jadi kita yang salah? Bantuan apapun yang kamu kasih ke tipe ini, gak akan pernah dihargai sebagai kebaikan. Karena buat mereka, membantu itu ya emang udah kewajibanmu sebagai saudara atau temen gitu. Begitu kamu berani bilang enggak atau berhenti bantu, mereka keluarin tuh dalil-dalil moral atau agama buat nunjukin kamu. Kamu bakal dibilang sombong, kacang lupa kulitnya, atau durhaka. Hati-hati tuh, ini bagian dari manipulasi biar kamu tetap bisa mereka kendalikan. Kalau kamu terus-terusin bantuin orang model begini, kamu bakal jadi sapi perah seumur hidup. Tipe terakhir ini orang yang kalau kamu bantu, mereka jadi ngerasa deket dan punya akses ke hidupmu. Mereka ngerasa berhak mencampuri urusan pribadimu untuk mereka atur. Misalnya gini, sekali kamu kasih pinjam uang atau kasih tumpangan di rumahmu, tiba-tiba mereka merasa berhak nanya hal-hal yang gak sopan. Kok kamu beli sepatu baru lagi sih? Padahal tabunganmu kan harusnya buat ini. Atau gajimu sekarang berapa sih? Kok belum nikah? Kok belum punya anak? Mereka nggak sadar kalau setiap orang itu punya privasi yang nggak boleh dilewati siapapun. Begitu mereka masuk, mereka nggak akan mau keluar. Mereka bakal komentarin cara kamu didik anak, cara kamu kelola uang, sampai urusan rumah tangga. Bantu orang yang nggak tahu batasan itu sama aja nyerahin kunci rumahmu ke orang asing. Kamu nggak akan tenang. Kamu nggak jadi jahat kalau pasang batasan tinggi buat orang-orang kayak gini. Dan kamu berhak kok bilang, ini urusanku, bukan urusanmu, tanpa harus ngerasa bersalah. Tapi jangan salah paham ya teman-teman. Saya nggak lagi memprovokasi buat nggak berempati ke sesama. Saya rasa kita semua dibesarkan dengan doktrin yang sama. Keluarga harus nomor 1. Atau bantulah sesama selagi mampu. Mampu loh ya. Artinya kan bukan maksain diri. Dan itu bagus, mulia banget. Tapi jangan terus karena doktrin ini, kita jadi melupakan realita kalau di budaya kita yang serba nggak enakan ini. Emang ada. Bahkan banyak manusia yang sebenarnya nggak butuh bantuan. Mereka cuma pengen memanfaatkan aja. Kita dijadiin backup plan setiap kali mereka dapat masalah. Apalagi kalau kita orang yang nggak enakan. Sampai yang ngorbanin kebutuhan sendiri cuma demi nolongin orang-orang yang emang nggak layak ditolong. Kalau kamu terus-terusan ngebantu tipe yang kayak gini ini, sampai di level dimana mereka jadi kebiasaan dengan bantuanmu, kamu sebenarnya nggak lagi ngebantu itu. Kamu lagi ngebentuk mereka buat tetap jadi pecundang. Mereka nggak bakal belajar mandiri, karena di mindset mereka ketika ada masalah itu, ada dia ini bisa bantuin, ada dia ini bisa ngutangin. Bantu orang sekali, mereka akan berterima kasih. Bantu orang 2 kali,
mereka mulai berharap. Bantu orang 3 kali, mereka akan menganggap bantuanmu sebagai hal yang wajar. Bantu orang 4 kali, mereka merasa berhak atas bantuan tersebut. Kamu jadi kayak wajib bantu. Tapi, begitu kamu berhenti bantu, mereka bisa membenci atau menuntutmu. Mungkin sekarang kamu belum relate, tapi suatu saat nanti, kamu akan ingat kalimat ini. Ada yang namanya opportunity cost, nilai atau manfaat yang hilang ketika kamu memilih satu opsi dibanding opsi lain. Artinya, dalam konteks tolong-menolong, kalau kamu memang punya kemampuan nolong orang, berarti kamu bisa pilih siapa yang mau kamu tolong. Dan kalau kamu sampai milih orang-orang toksik ini buat ditolong, berarti kamu kehilangan kesempatan buat nolong orang-orang yang emang butuh ditolong. Tolong-menolong itu kewajiban, teman-teman. Tapi siapa yang mau kita tolong, itu hak. Nggak semua orang layak ditolong. And again, kamu nggak akan bisa nolong orang yang nggak mau nolong dirinya sendiri. So, bijaklah dalam menolong. Apa itu bijak dalam menolong? Tepat dalam memberikan pertolongan. Dan satu lagi nih, jangan sampai karena kewajiban buat nolong orang, kamu jadi lupa kalau nolong dirimu sendiri itu juga kewajiban. Semua bermanfaat. See ya.